Bos Ducati pasrah, kehilangan sang monster, Ducati terombang-ambing, Aprilia berjaya di Phillip Island. Dalam dunia balap, ada satu hukum yang tak pernah berubah. Roda selalu berputar dan kekuatan selalu bergeser. Di saat satu legenda berhenti, yang lain lahir dari aspal, dari keringat, dari keberanian untuk melaju lebih cepat dari rasa takutnya sendiri. Phillip Island dengan lanskap laut biru dan angin tajam yang menerpa dari selatan, kembali menjadi saksi bagaimana keseimbangan kekuatan di dunia MotoGP bisa bergeser hanya dalam satu akhir pekan. Ketika Marc Marquez, sang monster, harus absen karena cedera bahu, Ducati kehilangan sosok yang selama ini menjadi pusat gravitasi tim. Dan di celah kosong itu, Aprilia datang bukan hanya untuk mengisi, tapi untuk mengambil alih. Marco Bezzecchi, pembalap muda yang kini membuktikan bahwa masa depan itu telah tiba. Dengan RSGP yang semakin matang, ia memimpin Aprilia menuju kemenangan yang bukan hanya indah secara statistik, tapi juga syarat makna. Balapan sprint di Phillip Island dimulai dengan tensi tinggi. Fabio Quartararo menguasai pole position dengan catatan waktu luar biasa, sementara Bezzecchi start dari posisi kedua setelah memecahkan all lap time record di sesi latihan. Dari awal ia sudah menunjukkan satu hal yang membedakannya musim ini, konsistensi. Namun sebelum balapan dimulai, sebuah insiden kecil menguji fokusnya. Di sesi warm up, seekor burung larut yang melintas rendah menabrak fairing depan motornya, mengingatkan banyak orang pada insiden Andrea Iannone yang legendaris di tahun 2015. Hanya saja berbeda dari yang lain, Bezzecchi tetap tenang. Dan memang benar, gangguan kecil itu tak mampu mengusik ketajamannya. Saat lampu start padam, Bezzecchi sempat kehilangan posisi dan turun ke urutan ketiga. Raul Fernandez dari Trackhouse Racing tampil mengejutkan dengan kecepatan tinggi sejak awal, menyalip dengan percaya diri dan memimpin hampir seluruh jalannya balapan. Namun Bezzecchi tahu kapan harus menunggu. Ia tidak gegabah, tidak terburu-buru karena ia tahu kekuatannya bukan pada ledakan sesaat, tapi pada kestabilan ritme dan kemampuan menjaga ban di akhir lomba. Sementara itu di belakang, Pecco Bagnaia tampak tersesat. Juara dunia 2 kali itu kehilangan arah sejak sesi latihan. Motor Desmose Dicci yang biasanya kokoh di kecepatan tinggi kini terasa liar dan sulit dikendalikan di sektor cepat. Setiap lap seperti pertarungan dengan dirinya sendiri. Ducati tampak kehilangan ruhnya, dan semua orang tahu mengapa. Absennya Marc Marquez membuat seluruh sistem di garasi merah kehilangan kompas. Lap demi lap berlalu, dan Bezzecchi mulai menempel Fernandez. Tikungan demi tikungan ia membaca celah dengan sabar, dan pada lap ke-10 saat melintasi Lucky Heights, tikungan cepat yang mematikan tapi indah, ia menyalip dengan presisi yang nyaris sempurna. Fernandez mencoba menutup jalur, namun Bezzecchi sudah lebih cepat setengah motor. Sebuah manuver bersih, tanpa kontak, namun menggema keras di paddock. Tanda bahwa Aprilia kini bukan lagi penonton, tapi pemain utama. Ketika bendera finish dikiparkan, RSGP nomor 72 itu melaju pertama. Kemenangan yang membawa sorak riuh dari garasi Aprilia. Di sisi lain, suasana di garasi Ducati begitu berbeda, senyap, tegang, dan penuh tanya. Pecco finish di posisi ke-19. Michele Pirro, pembalap penguji yang menggantikan Marquez, juga berada tepat di belakangnya. Dua motor merah di posisi terbawah, sebuah ironi yang menyakitkan untuk tim yang musim ini menjuarai konstruktor dan menempatkan pembalapnya di puncak klasemen. Setelah balapan, Luigi Daligna, sosok yang dikenal dengan ketenangan dan ketegasannya, tampak muram. Ia berdiri di depan pit box, menatap data yang terpampang di monitor besar. Ketika kamera televisi menyorot wajahnya, ekspresinya berkata lebih banyak dari 1000 kata. Dan akhirnya ia pun berbicara. "Kami kehilangan poros utama kami," ucap Daligna datar tapi dalam. "Ketika Mike tidak ada, kami kehilangan keseimbangan. Ia bukan hanya pembalap tercepat kami, tapi juga pusat arah pengembangan motor ini." Kata-kata itu terasa seperti pengakuan yang pahit, bahwa di balik kekuatan besar Ducati ada ketergantungan yang tak bisa disangkal. Marc Marquez bukan sekedar bintang, ia adalah arsitek yang mengarahkan bagaimana motor itu berkembang. Tanpa dirinya, data berkurang, arah pengembangan menjadi kabur dan rasa percaya diri para pembalap lain pun ikut luntur. Daligna melanjutkan dengan nada reflektif. "Pecco mencoba keras, tapi tanpa kepercayaan pada bagian depan motor, sulit untuk menyerang. Kita tahu ini bukan salahnya sepenuhnya. Tanpa referensi Marc, kami kehilangan banyak masukan teknis penting." Namun di sisi lain, Daligna juga tidak menutup mata terhadap kehebatan lawan. Ia memberikan pujian terbuka kepada Aprilia, sesuatu yang jarang ia lakukan. Aprilia menunjukkan peningkatan besar. Mereka menemukan keseimbangan motor yang luar biasa. Saya harus akui Bezzecchi mengendarai dengan cara yang elegan dan efisien, ia layak menang. Kata layak itu menggema, bukan sekedar bentuk respek tapi juga peringatan bagi seluruh tim merah bahwa ancaman Aprilia kini nyata. Sementara itu di kubu Aprilia, suasana sebaliknya. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, tersenyum lebar saat berbicara dengan media. Ia tahu kemenangan ini bukan hanya soal Bezzecchi menyalip Fernandez, tapi tentang bagaimana seluruh sistem Aprilia kini bekerja dengan harmonis. "Kita tahu tanpa Marc persaingan akan berbeda, tapi ini bukan tentang siapa yang absen.
Ini tentang siapa yang siap memanfaatkan kesempatan. Marco membuktikan bahwa dia bukan hanya cepat, tapi juga matang secara mental. Rivola juga menegaskan bahwa Aprilia kini sudah memasuki fase baru, bukan lagi tim kejutan, melainkan tim juara yang siap bersaing secara konsisten di setiap seri. Kita belajar banyak dari musim lalu. Sekarang kita tidak lagi bergantung pada satu momen kecepatan. Kita kuat di setiap lap, di setiap kondisi. Dan itu hasil kerja keras semua orang di tim. Phillip Island dengan segala romantismenya, seolah selalu punya cara untuk menguji para juara sejati. Sirkuit ini tidak hanya menuntut kecepatan, tapi juga keberanian dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Dan akhir pekan ini yang paling tenanglah yang menang. Marco Bezzecchi menari dengan keseimbangan yang nyaris sempurna, agresif tapi tidak liar, cepat tapi tetap halus. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Sebuah ciri khas yang dulu hanya dimiliki oleh para pembalap adendaris. Kemenangan di Phillip Island bukan hanya soal poin. Ini tentang pesan. Pesan bahwa era dominasi Ducati bisa saja berakhir jika mereka tak segera menemukan arah baru. Dan bahwa di balik warna hitam-hitam elegan Aprilia, ada semangat juang yang kini siap menggetarkan panggung dunia MotoGP. Kini dunia balap bertanya-tanya, apakah Ducati akan kembali menemukan jati diri tanpa Marc Marquez? Apakah Aprilia benar-benar siap mengambil alih era baru ini dengan Bezzecchi sebagai ujung tombaknya? Waktu akan menjawab, namun satu hal sudah jelas, roda takdir di MotoGP telah berputar, dan kali ini arah angin bertiup dari Noale bukan Bolonya. Dan di Phillip Island, tempat laut bertemu sini, dunia menyaksikan bagaimana keseimbangan kekuatan berubah hanya karena satu hal sederhana, ketenangan di tengah badai. Sang monster absen di Australia. Rivola optimis Bezzecchi akan rajai Phillip Island. Kadang dunia balap seperti panggung teater besar. Ketika pemeran utama menepi karena luka, sorotan pun berpindah. Dan mereka yang selama ini menunggu di balik tirai, akhirnya punya kesempatan untuk tampil. Di Phillip Island, Australia, saat Marc Marquez menjalani masa pemulihan pasca operasi bahu kanannya, satu tim mulai menatap cakrawala dengan tekad penuh keyakinan, yaitu Aprilia. Mereka datang bukan untuk sekedar mengisi grid, melainkan untuk menguasai lintasan. Dan tanpa kehadiran sang monster yang selama ini mendominasi barisan depan, aroma kemenangan kini terasa lebih dekat, lebih nyata, dan lebih mungkin dari sebelumnya. Phillip Island, sirkuit dengan panorama menakjubkan di tepian Samudra Selatan, dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena kerasnya karakter lintasan. Di sini, kecepatan berpadu dengan resiko. Angin laut yang tak menentu bisa mengubah arah motor di tengah tikungan cepat, sementara perubahan suhu bisa mempengaruhi grip hanya dalam hitungan menit. Itu sebabnya, banyak yang menyebut sirkuit ini sebagai tempat di mana keberanian dan kecerdasan teknis bertemu di garis batas. Dan bagi Aprilia, tempat ini seolah membuka lembar baru dalam perjalanan mereka. Tanpa tekanan dari Marquez yang biasanya mendikte ritme di barisan depan, Aprilia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Noale itu kini memusatkan harapan pada sosok yang kian matang dan berbahaya di paruh akhir musim, yaitu Marco Bezzecchi. Perjalanan Bezzecchi musim ini bagikan kisah klasik tentang pembalap muda yang menemukan pijakan baru. Awal musim tidak selalu mudah baginya. Ia menghadapi adaptasi besar dengan motor RSGP yang memiliki karakter jauh berbeda dari motor sebelumnya. Namun seiring waktu, hubungan antara pembalap dan mesin itu mulai terbentuk. Dan sejak pertengahan musim, Bezzecchi menjelma menjadi sosok yang patut untuk diperhitungkan. Ia tampil gemilang di beberapa seri, cepat, stabil, dan berani mengambil resiko tinggi. Puncaknya terjadi di Mandalika. Di sana Bezzecchi menunjukkan versi terbaiknya sepanjang musim 2025. Mengamankan pole position, mendominasi sprint race dengan penuh kendali, dan menegaskan bahwa kecepatannya bukan kebetulan. Namun nasib berkata lain di race utama. Dalam euforia start agresif di lap pertama, Bezzecchi menghilangkan kendali saat masuk ke tikungan 7 dan menabrak bagian belakang Ducati yang dikendarai Marc Marquez. Keduanya terjatuh dan seketika akhir pekan yang sempurna berubah menjadi kekacauan. Namun bagi Rivola, insiden itu bukan hanya kesalahan fatal saja. Ia melihatnya sebagai bagian dari proses pendewasaan seorang pembalap muda yang tengah berkembang pesat. Marco punya kecepatan luar biasa dan naluri bertarung yang tajam, kata Rivola dalam wawancara terbarunya. Insiden di Mandalika adalah bagian dari perjalanan. Pembalap besar selalu belajar dari kesalahan. Yang penting adalah bagaimana dia merespons, dan saya melihat kedewasaan itu tumbuh dalam dirinya.
Absennya Marquez di Phillip Island membuka ruang baru bagi pembalap seperti Bezzecchi untuk tampil tanpa tekanan. Bagi Aprilia, inilah momen di mana potensi sesungguhnya bisa diuji tanpa bayangan sang juara dunia. Rivola mengakui bahwa kondisi paddock terasa berbeda sejak kabar absennya Mark diumumkan. Suasana yang biasanya tegang kini terasa lebih tenang namun penuh ekspektasi. Ketika Mark ada di lintasan, semua pembalap memulai balapan dengan bayangan akan kecepatan dan agresivitasnya. Sekarang, setiap tim bisa fokus pada strategi sendiri. Tidak ada lagi patokan tunggal. Ini membuka peluang bagi siapapun yang siap mengambilnya. Dan kami percaya Bezzecchi adalah salah satunya. Bezzecchi memang bukan nama yang asing di lintasan cepat. Gaya balapnya yang lembut di tikungan namun tajam di zona akselerasi sangat cocok dengan karakter Phillip Island. Sirkuit ini dikenal menuntut kestabilan kecepatan dan kontrol ban yang presisi. Dua hal yang menjadi kekuatan alami Bezzecchi dalam beberapa seri terakhir. Ia bukan tipe pembalap yang mengandalkan start eksplosif semata, namun lebih pada membangun ritme dan menyerang di saat yang tepat. Rivola mengakui bahwa kombinasi gaya alami Bezzecchi dengan karakter RSGP 2025 menciptakan potensi besar di lintasan seperti Phillip Island. Motor kami sangat kuat di area pengiriman dan tikungan cepat, ungkapnya. Kami punya sesuatu yang dapat kami unggulkan di sana, dan Marco tahu cara menggunakannya dengan cerdas. Itu mengapa kami sangat optimis di sana. Optimisme Rivola bukan tanpa alasan. Data dari simulasi sebelumnya menunjukkan bahwa RSGP tampil stabil di suhu tertentu dan lintasan cepat, kondisi khas Phillip Island. Selain itu, hasil uji coba tes Misano lalu juga memperlihatkan peningkatan signifikan pada traksi roda belakang dan efisiensi elektronik. Dua hal yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ban tetap awet di lintasan sepanjang 4,4 km yang terkenal abrasif itu. Di sisi lain, kondisi mental Bezzecchi juga semakin solid. Setelah insiden di Mandalika, ia mengambil waktu untuk refleksi dan kembali dengan semangat baru. Dalam beberapa interview, ia menegaskan bahwa kejatuhan di Indonesia bukan akhir melainkan pelajaran penting untuk menjadi pembalap yang lebih cerdas. Phillip Island bisa menjadi kesempatan emas bagi Aprilia untuk menegaskan eksistensi mereka di puncak MotoGP. Selama bertahun-tahun tim ini berjuang untuk keluar dari bayang-bayang Ducati dan tim lain bahkan disebut tim kejutan. Namun dengan kepemimpinan Rivola dan performa konsisten RSGP, mereka kini menjadi ancaman nyata di setiap seri. Rivola yang dikenal perfeksionis namun tenang tidak mau berbicara terlalu jauh tentang peluang juara. Namun ada suaranya saat membahas Bezzecchi sudah cukup menggambarkan betapa besar harapannya terhadap pembalap itu. Saya tidak akan mengatakan kami favorit, tapi kami siap. Marco dalam kondisi terbaiknya musim ini. Motor bekerja dengan baik dan tim berada dalam harmoni. Kadang-kadang tiga hal itu cukup untuk membuat akhir pekan menjadi luar biasa, ucap Rivola menutup pernyataannya. Phillip Island selalu menjadi lintasan yang menghadiahi pembalap yang berani berpikir di luar kebiasaan. Satu tikungan bisa mengubah seluruh cerita dan satu keputusan kecil bisa menentukan siapa yang naik podium. Bezzecchi datang dengan kombinasi antara rasa lapar dan ketenangan, dua hal yang seringkali menjadi resep kemenangan di Australia. Bagi Aprilia, kemenangan di sini akan menjadi lebih dari sekedar poin. Ini akan menjadi simbol bahwa kerja keras mereka selama beberapa tahun terakhir tidak sia-sia. Bahwa tim yang dulu sering diremehkan kini berdiri sejajar dengan raksasa. Dan bagi Marco Bezzecchi, kemenangan di Phillip Island akan menjadi bab penting dalam perjalanan karirnya. Pembuktian bahwa ia bisa memimpin balapan tanpa bayangan siapapun, bahkan tanpa sang monster yang selama ini mendominasi panggung. Tanpa Marc Marquez, panggung MotoGP Australia seolah menunggu pemeran baru untuk mengambil peran utama. Langit biru Phillip Island mungkin akan menjadi saksi lahirnya babak baru dalam dunia balap dua roda. Rivola percaya Bezzecchi punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari babak itu. Kecepatan, mentalitas, dan keberanian untuk mengambil resiko ketika dunia sedang menunggu siapa yang akan memimpin lintasan. Mungkin untuk pertama kalinya Aprilia benar-benar berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Dan di tengah angin laut yang dingin dan raungan mesin RSGP, satu hal menjadi jelas. Ketika sang monster absen, panggung ini sepenuhnya milik mereka yang berani memimpikan kemenangan. Marc Marquez sukses jalani operasi bahu. Kini sudah berada di rumah, jalani pemulihan dengan intensif. Terkadang bahkan para juara terkuat pun harus berhenti sejenak, bukan karena menyerah, tapi karena tubuh memintanya untuk kembali mempersiapkan kemenangan berikutnya. Kalimat itu seolah menggambarkan kondisi Marc Marquez saat ini. Setelah menegaskan dirinya menjadi juara dunia MotoGP 2025 lalu di Motegi, kini ia harus beristirahat total setelah mengalami cedera serius di bahu kanannya usai insiden di GP Mandalika, Indonesia. Segalanya terjadi begitu cepat. Tikungan 7, lap pertama.
tempat di mana kecepatan dan keberanian bertemu dalam jarak sedekat mata berkedip. Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi. Bezzecchi menabrak bagian belakang motor Marquez dan itu berakibat besar. Motor Ducati yang dikendarai Marquez kehilangan keseimbangan dan ia terpental ke gravel. Saat tubuhnya menghantam tanah, tangan kanannya menahan beban benturan. Dari sinilah kisah itu berubah. Beberapa menit setelah kejadian, ekspresi di wajah Marquez sudah menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar rasa sakit biasa. Ia memegangi bahu kanannya, area yang dulu pernah membuatnya menepi selama berbulan-bulan. Kru Ducati Lenovo langsung tahu, ini bukan cedera ringan. Pemeriksaan cepat di pedok Mandalika mengkonfirmasi ketakutan itu, patah tulang bahu kanan Marc Marquez. Tim medis segera bertindak. Setelah melalui pemeriksaan awal, Marquez diterbangkan kembali ke Spanyol menuju Rumah Sakit Ruber International di Madrid, rumah sakit yang sama yang menangani banyak atlet-atlet dunia. Diagnosis akhirnya memastikan fraktur pada bagian korakoid bahu serta kerusakan pada ligamen akromioklafikular, dua bagian penting yang menjaga kestabilan gerak tangan. Ducati merilis pernyataan resmi yang menegaskan langkah besar yang diambil tim medis. Marc Marquez telah menjalani operasi yang sukses di Rumah Sakit Ruber International di Madrid. Setelah 1 minggu imobilisasi, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa stabilisasi tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan, sehingga diputuskan untuk melanjutkan dengan stabilisasi bedah dan memperbaiki ligamen akromioklafikular. Keputusan untuk melakukan operasi bukan hal yang mudah. Sejak awal, dokter telah menyiapkan 2 opsi, perawatan konservatif tanpa operasi atau langkah bedah jika kondisi tidak membaik. Dalam kasus Marquez, pilihan kedua menjadi satu-satunya jalan demi memastikan masa depan karirnya tetap aman. Pasca operasi, Marquez kini telah berada di rumahnya, menjalani masa pemulihan penuh. Ia masih belum tahu kapan bisa kembali ke lintasan, tapi seperti yang selalu ia tunjukkan, waktu bukanlah penghalang bagi seorang juara, melainkan bagian dari proses untuk kembali lebih kuat. Pihak Ducati sendiri memastikan bahwa Marquez akan melewatkan 2 seri penting berikutnya, yaitu Phillip Island Australia dan Sepang Malaysia. Di 2 seri tersebut, posisi Marquez akan diisi oleh Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang sudah berpengalaman 69 kali turun di kelas utama. Pirro sendiri menyampaikan dukungan penuh untuk rekan satu timnya. Marquez telah menjadi jiwa dari tim ini. Semua orang tahu bagaimana semangatnya di lintasan. Kita akan berusaha menjaga ritme tim, tapi yang paling penting sekarang adalah pemulihan Marquez. Tidak ada tekanan, tidak ada target, selain kesehatan Marc Marquez. Bagi Marquez, kata rehabilitasi bukan hal baru. Ia sudah melewati masa-masa kelam akibat cedera yang lebih berat di masa lalu. Sejarah mencatat bahu kanan ini pernah menjadi titik lemah yang hampir mengakhiri karirnya. Tapi seperti Phoenix yang selalu bangkit dari abu, Marc selalu menemukan jalan untuk kembali ke atas motor dan kembali menang. Seorang anggota tim medis Ducati mengungkapkan bahwa kondisi pasca operasi cukup stabil dan tidak ada komplikasi. Proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 4 hingga 6 minggu sebelum Marc bisa mulai latihan ringan. Tapi keputusan untuk kembali ke lintasan akan bergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan. Sumber internal Ducati juga menyebutkan bahwa Marquez tetap terlibat aktif dalam komunikasi teknis meski sedang menjalani pemulihan. Ia mengikuti rapat teknis melalui video call, memberikan masukan mengenai data balapan, serta terus memantau performa motor Desmosetti GP25 yang menjadi senjatanya musim ini. Sikap profesional itu membuat tim semakin kagum. Bagi Ducati, Marquez bukan hanya pembalap, tapi juga pusat motivasi. Seorang teknisi bahkan mengatakan, Marquez tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan dari rumah sakit pun, ia tetap membahas data, setup, dan feeling motor. Itu sebabnya dia berbeda. Dia tidak hanya membalap dengan tangan dan kaki, tapi juga dengan pikirannya. Meski banyak yang berspekulasi bahwa cedera ini bisa mempengaruhi performa Ducati dalam sisa seri di musim ini, manajemen tim menegaskan bahwa tidak ada kepanikan di garasi merah. Semua sudah disiapkan dengan matang, termasuk rencana teknis jangka pendek bersama Pirro. Direktur teknis Ducati Gigi Daliknya pun turut memberikan pernyataan penuh harapan. Kita tahu Marquez akan kembali. Kita tidak ingin terburu-buru. Setiap pembalap memiliki hubungan unik dengan rasa sakitnya. Tapi Marquez beda. Dia punya kemampuan luar biasa untuk menahan tekanan, dan itu yang membuatnya menjadi juara dunia musim ini. Insiden di Mandalika pun menjadi refleksi besar bagi dunia MotoGP, bahwa di balik gemuruh mesin, ada sisi manusiawi yang sering terlupakan. Rasa sakit, ketakutan, dan keheningan setelah semuanya berhenti. Dan bagi Marquez, ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan babak baru bersama Ducati dari kisah panjang yang terus menginspirasi jutaan penggemar. Ketika banyak pembalap lain mungkin memilih mundur, Marquez justru dikenal karena tekadnya untuk kembali bahkan ketika semua orang meragukannya. Dari operasi bahu pertama, gegar otak, hingga patah tulang lengan, setiap cedera justru mempertebal reputasinya sebagai simbol ketangguhan. Dunia balap tahu, Marquez bukan tipe pembalap yang menyerah.
Dia adalah definisi dari kecepatan yang berpadu dengan rasa sakit. Seseorang yang berani melawan keterbatasan tubuhnya sendiri demi satu hal, berada di atas motor dan melawan waktu. Namun kini, di tengah masa pemulihan yang panjang, Marquez kembali dihadapkan pada tantangan terbesarnya, yaitu kesabaran. Tidak ada sorakan penonton, tidak ada suara mesin, hanya detak jam di dinding rumahnya yang mengingatkan bahwa setiap hari adalah pertarungan baru melawan waktu dan rasa sakit. Kini semua mata tertuju pada tanggal-tanggal penting di kalender GP 2025. Apakah Marquez akan kembali di Valencia, atau justru menutup musim lebih awal untuk fokus pada musim depan? Apapun keputusan akhirnya, satu hal sudah pasti, dunia balap tidak akan sama tanpa Marc Marquez di lintasan.